Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai statistika. Di SMP, kalian sudah mempelajari materi ini ya. Semoga materi ini masih kalian ingat, yaitu di kelas 9 SMP. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama mengenai beberapa pengertian dasar dalam statistika, yaitu mengenai apa itu sampel dan populasi, datum dan data, data kualitatif dan data kuantitatif, data cacahan dan data ukuran, yang terakhir statistika dan statistik. Nah, yang pertama di sini yang akan kita bahas mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Sedangkan sebagian dari populasi benar-benar diamati itu disebut sebagai sampel. Kemudian datum dan data. Datum adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Sedangkan datum yang telah terkumpul itu disebut sebagai data. Kemudian data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang menunjukkan jumlah ukuran objek dan disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan atau angka-angka ya. Nah, di sini data cacahan dan data ukuran. Data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Sedangkan data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Nah, perbedaan antara statistika dan statistik. Statistika adalah sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara-cara mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisis data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Yang kedua, menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data itu disebut sebagai statistik. Jadi kalian harus paham apa perbedaan statistika dan statistik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama, kita mulai dari rata-rata hitung atau MEAN. Nah, di sini untuk data tunggal, rumus untuk mencari rata-rata atau MEAN dari sebuah data yaitu sama dengan jumlah semua nilai datum yang diamati atau per banyak datum yang diamati. Atau di sini lambang dari rata-ratanya adalah X ya, ada garis di atasnya atau X bar. Rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 tambah Xn ya, dibagi N. N itu adalah banyak datum atau banyak datum yang diamati. Atau di sini lambangnya rata-rata, atau di sini juga bisa ditulis sebagai rata-rata sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N. XI ya. Ingat, sigma itu adalah jumlah semua nilai datum. Nah, di sini jika XI muncul dengan frekuensi tertentu, rata-ratanya adalah X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI kali XI per sigma I sama dengan 1 sampai N FI. F ini adalah frekuensinya ya. Kemudian kalau mencari rata-rata gabungan, rumusnya adalah rata-rata gabungan sama dengan ini rata-rata 1 dikali jumlah datum pertama, kemudian rata-rata kedua dikali jumlah data kedua per jumlah data pertama ditambah jumlah data kedua. Untuk lebih memahami rumus ini, kita akan ke contoh soal. Nah, di sini yang pertama, tentukanlah rataan dari data berikut.
kita jawab di sini ya. Ingat, rumus dari rata-rata itu adalah X sama dengan sigma atau jumlah semua datum I sama dengan 1 sampai N dari XI per N ya. Nah, di sini jumlah datum-datumnya berarti 8 tambah 3 tambah 3 tambah 7 tambah 12 ditambah 10 per N. Ingat banyak datumnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini dibagi 5. 8 tambah 3 tambah 7 tambah 12 tambah 10 sama dengan 40 bagi 5. Jadi rata-ratanya sama dengan 40 bagi 5, 8. Paham ya? Nah, kemudian rata-rata yang kedua sama. Sini rata-rata sama dengan, bisa juga ditulis rumusnya 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Nah, ingat jumlah datanya di sana 11 tambah 13 tambah 16 tambah 19 tambah 15 ditambah 10 per banyak datumnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dibagi 6 sama dengan 11 tambah 13 tambah 16 tambah 19 tambah 15 tambah 10. (84) dibagi 6. Ini hasilnya sama dengan 16. 14 ya. Nah, yang C, tentukan rataan data pada tabel berikut. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus ini ya. Karena di sini jika XI muncul dengan frekuensi tertentu, berarti rumusnya X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI kali XI. Berarti frekuensinya dikali datanya dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N FI atau dibagi jumlah frekuensi. Ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI kali XI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI ya. Berarti ini kita kalikan 4 kali 3 ditambah 5 kali 7 ditambah 6 kali 12 ditambah 7 kali 11 ditambah 8 kali 7 per jumlah frekuensi sigma FI ya. Berarti jumlah frekuensinya ini 3 tambah 7 tambah 12 tambah 11 tambah 7. 4 kali 3 12 tambah 5 kali 7 35 tambah 6 kali 12 72, 7 kali 11 77 tambah 8 kali 7 56 per jumlah frekuensinya 40 ya. Jadi di sini hasilnya 252 dibagi 40. Hasilnya sama dengan 6,3. Jadi ini adalah hasil dari rata-ratanya ya.
Kita ke contoh yang kedua. Diketahui data 2, 8, 4, 6, X, 2, 5, 8, 3, 7. Jika nilai rata-rata data tersebut adalah 5,2, maka nilai X yang memenuhi. Berarti di sini yang ditanyakan salah satu nilai datumnya yang belum diketahui. Sedangkan di sini rata-ratanya sudah diketahui ya, yaitu 5,2. Nah, kita ke rumusnya dulu. Rumus rata-rata adalah 1/n, karena di sana tidak muncul frekuensi ya, dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Nah, di sana rata-ratanya sudah diketahui 5,2. Jadi di sini 5,2 ditambah sama dengan jumlah datumnya, berarti 2 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah X tambah 2 tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah 7 per jumlah datum ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini per 10. Jadi kita kali silang ya. 5,2 ini kita kali dengan 10. Berarti hasilnya 52 sama dengan 2 tambah 8, 10, 20, 30, ini 45 ditambah X. 45-nya kita pindah ruas ke kiri. Jadi 52 kurangi 45 sama dengan X. Hasilnya adalah 7 ya, sama dengan X. Jadi diketahui nilai X-nya sama dengan 7. Contoh yang ketiga. 10 wanita mempunyai rataan tinggi badan 160 cm. Sedangkan 20 pria mempunyai rataan tinggi badan 170 cm. Rataan tinggi badan ke-30 orang di atas adalah, nah berarti di sini kita akan menggunakan rata-rata gabungan ya. Karena di sini gabungan dari rata-rata wanita dan pria. 10 wanita dan 20 pria. Jadi di sini rumusnya rata-rata gabungan sama dengan rata-rata pertama dikali jumlah data pertama ditambah rata-rata kedua ditambah dikali jumlah data kedua ya, per jumlah data pertama ditambah jumlah data kedua. Ini sama dengan rata-rata pertama. Berarti di sini wanita ya, rataan tinggi badan wanitanya 160 dikali jumlah wanitanya 10 ditambah rata-rata kedua, yaitu rata-rata prianya 170 dikali jumlah prianya 20 per jumlah wanitanya 10 ditambah jumlah prianya 20. 160 kali 10 1600 ditambah 170 kali 20 3400 dibagi 30. 1600 ditambah 3400 sama dengan 5000 dibagi 30. Hasilnya sama dengan 166,67 cm. Itu adalah rata-rata gabungan dari 10 wanita dan 20 pria.
Nilai rata-rata tes matematika dari sekelompok siswa laki-laki dan perempuan di suatu kelas berturut-turut adalah 5 dan 8. Nilai rata-rata kelas tersebut 7,5. Perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan. Berarti ini masih mengenai rata-rata gabungan ya. Jadi di sini rata-rata gabungannya sama dengan rata-rata pertama dikali jumlah data pertama ditambah rata-rata kedua dikali jumlah data kedua per jumlah data pertama ditambah jumlah data kedua. Nah, di sini rata-rata gabungannya diketahui 7,5. Berarti 7,5 sama dengan XI rata-rata pertama. Ini ya. Rata-rata data pertama 5 dikali jumlah data pertama. Kita belum diketahui ya. Jumlah laki-laki dan perempuannya kita belum ketahui. Berarti ini rata-rata laki-lakinya 5 kali jumlah laki-lakinya N1 karena belum diketahui. Ditambah rata-rata perempuannya 8 dikali jumlah perempuannya N2 per N1 ditambah N2. Ini kita kali silang ya. 7,5 ini dikali N1. Jadi 7,5 N1 ditambah 7,5 kali N2. 7,5 N2 sama dengan 5 N1 ditambah 8 N2. Nah, N1 ini, 5N1 ini kita pindah ruas ke kiri supaya sama-sama dengan N1 ya. 7,5 N1 dikurangi 5N1 sama dengan 8 N2. Ini kita pindah ke kanan, kurangi 7,5 N2 sama dengan 2,5 N1 sama dengan 8 dikurangi 7,5 0,5 N2. Kita ini sama-sama kali 10 ya. Berarti ini kita kali 10, 25 N1 sama dengan 5 N2. Jadi perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuannya. Jadi di sini N1 per N2 sama dengan 5 per 25. Jadi perbandingan banyak laki-laki dengan perempuannya sama dengan 5 berbanding 25. Atau kita sederhanakan menjadi N1 bagi N2, kita sama-sama bagi 5, 1 berbanding 5. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai median atau nilai tengah ya. Nah, di sini cara menentukan median untuk data yang ganjil dan data yang genap itu, jika banyak datanya ganjil, maka mediannya sama dengan nilai data ke N plus 1 per 2. N itu banyak data ya, bedakan banyak data dan jumlah data. Jika banyak datanya genap, maka mediannya sama dengan 1 per 2 dikali X ini dibagi data ya. Data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Contoh soalnya sebagai berikut. Hitunglah median ya, bukan medan, dari data berikut. Di sini 8, 3, 7, 12, 10. Ingat, untuk menentukan median, langkah pertama kalian harus mengurutkan dari data terkecil ke data terbesarnya. Ini kita urutkan ya. Data terkecilnya 3, 7, 8, 10,
12. Di sini jumlah, nah di sini banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ganjil. Jadi rumus untuk mencari mediannya sama dengan data ke, ini dibaca ya, data ke n plus 1 per 2 sama dengan data ke, tadi banyak datanya 5 tambah 1 per 2. 5 tambah 1, 6 ya, 6 bagi 2, 3. Jadi mediannya adalah data ketiga. Nah ini urutannya kan 1, 2, 3. Jadi mediannya sama dengan 8. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang B, sama ya dengan yang langkah yang A tadi, kita urutkan dulu data terkecilnya yaitu 10, 11, 13, 15, 16, 19. Di sana banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti datanya genap. Rumus untuk mencari mediannya. Kalau datanya genap berarti 1 per 2 dikali data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 tambah 1. Ini sama dengan 1 per 2 dikali data ke. Banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6 per 2 ditambah data ke 6 per 2 ditambah 1. Berarti ini sama dengan 1 per 2 dikali data ketiga. Karena 6 bagi 2, 3 ya. Ditambah data ke 6 bagi 2, 3 ditambah 1. Berarti data keempat. Jadi 1 per 2 dikali data ketiga ditambah data keempat. Berarti data ketiganya 13, data keempatnya 15. Ini setelah dia diurutkan dari data terkecil ke data terbesar, yaitu 13 ditambah 15 sama dengan 1 per 2 dikali 28. Jadi mediannya sama dengan 14. Ya, perbedaan cara mencari median untuk data ganjil dan genap. Nah sekarang kalau dia datanya berbentuk tabel seperti ini, rumusnya adalah mediannya sama dengan X data ke n per 2. Nah di sini kita jumlahkan frekuensinya 3 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 3. Dia 22 ya. Jadi data ke 22 per 2. Dia sama dengan data ke 11. Jadi mediannya adalah data ke 11. Kita hitung frekuensinya. Di sini 3 tambah 7 itu 10 ya. Kemudian ditambah 4 dia 14. Ternyata data ke-11 itu ada di sini ya. Jadi mediannya data ke-11 itu adalah 6. Paham maksudnya? Kalau masih bingung kita ulang ya. Untuk mencari median data pada tabel berikut, langkah pertama kita jumlahkan dulu frekuensinya. Ini jumlah total frekuensinya baru kita bagi 2. Jadi mediannya sama dengan Xn per 2, yaitu data ke jumlah frekuensinya 3 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 3, 22 per 2. Jadi mediannya adalah data ke 11 karena 22 bagi 2 11.
Sekarang kita hitung frekuensinya. 3 tambah 7, 10. Berarti belum ketemu mediannya ya. Ditambah 4, 14. Nah, ternyata data ke-11 itu ada di sini. Jadi, mediannya sama dengan 6. Paham ya maksudnya? Nah, sekarang kita ke modus. Modus adalah nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang mempunyai frekuensi terbesar. Nah, di sini contoh soalnya, tentukanlah modus dari data berikut. Nah, perhatikan di sini, berarti angka yang paling sering muncul dari datum-datum ini ya, atau dari data ini, 3, 5, 3, 8, 3, 7, 12, 10. Ternyata di sini yang paling sering muncul adalah angka 3, yaitu dia muncul 3 kali. Jadi di sini jelas modusnya sama dengan 3. Modusnya sama dengan 3. Nah, yang B di sini 11, 12, 13, 13, 10, 15, 13, 13, 13. Nah, sini udah jelas ya. Angka yang paling sering muncul itu adalah 13. Dia muncul 4 kali. Jadi di sini modusnya sama dengan 13. Nah, yang C, tentukan modus pada tabel berikut. Ingat, modus itu adalah angka yang paling sering muncul atau yang memiliki jumlah frekuensi terbesar. Jadi dari nilai 6, 7, 8, 9, 10. Yang memiliki frekuensi terbesar adalah 7 ya, karena di sini frekuensinya 8. Jadi frekuensi terbesarnya 8. Jadi ini modusnya sama dengan 7. Jadi nilai 7 itu adalah nilai yang terbanyak atau yang paling sering muncul. Itu adalah beberapa contoh mengenai ukuran pemusatan untuk data tunggal. Semoga bisa dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.